Oke baik, apa yang menjadi renungan pagi hari ini yang hari-hari ini sebuah renungan bagi saya sendiri pribadi ya. Mungkin bisa jadi renungan bagi kita semuanya. Saya mulai dari ada satu jemaat kita yang 4 hari lalu tidak RW dan RT jemaat di Sukabumi ya. Kisahnya itu diawali dari ibu ya, jemaat kita yang bernama Bu Mamah. Kalau saudara pernah tahu ya, Pak Ian dan Bu Mamah itu tinggal di daerah, ini kayaknya direkam ya nanti ya, saya nggak sebutkan nama kecamatannya, desanya, daerah Sukabumi lah ya. Didatangi Pak RW, Pak RT, dimulai dari sakitnya orang tuanya atau ibunya, ibundanya. Lalu di rumah itu ada acara doa lah. Tapi kemudian setelah lalu si adiknya ibu mama ini nanya kepada tetehnya, dia bilang begini, "Teh, kok apa orang Kristen boleh ikut pengajian?" Lalu ibu mama berkata kepada adiknya, "Saya mah bukan pengikut agama, bukan pengikut agama Kristen, tapi saya jadi pengikut Isa Al-Masih, pengikut Injil, pengikut kitab Taurat. Karena dalam Quran juga ada bahwa Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus. Dalam Quran juga ada bahwa Injil dan Taurat itu haruslah yang kita ikuti." Nah, dialog itu terjadi begitu singkat karena memang adiknya tidak terlalu juga paham soal agama. Lalu setelah pulang esok harinya, si ibu mama ini kontak Pak Misbah, saudara pasti tahu ya Pak Misbah, untuk minta ayat-ayat Quran yang terkait dengan Injil, terkait dengan Isa Al-Masih, jalan yang lurus gitu. Lalu Pak Misbah share, dan kemudian Bu Mama share forward ke adiknya dengan maksud untuk lebih menjelaskan tentang siapa Isa Al-Masih yang dia percayai. Nah, setelah di-share rupanya adiknya share lagi kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya juga share lagi kepada mamangnya atau omnya ya. Hingga kemudian saudara, berita WA ini sampai ke Pak RT dan Pak RW. Itu sebab tadi Pak RW dan RT mendatangi rumahnya Bu Mama ini dan berkata bahwa dia sedang mengikuti ajaran yang sesat, ajaran orang kafir, dan diminta untuk bertobat, untuk berbalik kepada agama Islam yang benar. Nah, apa yang jadi renungan bagi kita? Ya, setelah berita itu, saudara, setelah Pak RW RT datang itu menjadi berita yang heboh di sana. Mungkin bisa menyebar sampai satu kecamatan. Hingga akhirnya kami juga, saya dan Pak Misbah dan tim sepakat untuk beberapa waktu tidak pergi ke rumahnya Ibu Mamah. Dan Bu Mama sementara ini juga masih kita skip untuk tidak ikut datang di ibadah gabungan di Sukabumi, karena setiap bulan kita ada ibadah gabungan di Sukabumi di rumahnya Pak Misbah. Nah, saudara, pagi hari ini saya mencoba sharing
apa yang saya direnungkan tadi, betapa banyak kita gereja yang sibuk atau dengan pribadi-pribadi, dengan persoalan-persoalan pribadi yang remeh-temeh sesungguhnya. Kita masih berjuang untuk soal kehidupan, sementara ada saudara-saudara kita yang berjuang bagaimana dia mempertahankan imannya di tengah-tengah komunitas yang tidak kondusif, ya. Di tengah-tengah komunitas yang bisa dikatakan di sana tuh 0% orang Kristen, atau setidak-tidaknya 0% orang yang berKTP Kristen. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya teringat kembali tentang ayat Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan tadi itu, kita masih berkutat soal-soal kehidupan pribadi kita, sementara ada pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Atau setidak-tidaknya kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan itu, yaitu bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita kerjakan selama hidup kita, apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Saya kasih sebagai sebuah ilustrasi, saudara. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, atau saudara bekerja di perusahaannya Brother Conley, maka apapun persoalan yang sedang saudara hadapi, apa saudara ada persoalan soal keluarga, soal apapun itu, maka saudara harus tetap datang ke kantornya atau perusahaan Brother Conley, karena itu adalah pekerjaan yang harus saudara lakukan. Demikian juga dalam kerajaan Allah, dalam perusahaan Yesus Kristus. Karena di Yohanes 15 dikatakan bahwa Yesus adalah pengusaha, bapaknya adalah pengusaha, kita adalah pekerja pokok kebun anggurnya. Yesus pengusaha, kita adalah pokok anggurnya. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini, itulah yang harus sesungguhnya yang kita fokuskan, saudara. Kita mesti fokus bagaimana hati dan tindakan kita, pikiran dan tindakan kita fokuskan bagaimana supaya berita Injil sampai kepada sebanyak mungkin orang. Nah, saudara, saya juga merenungkan bahwa hari-hari adalah hari yang Tuhan siapkan untuk tuaian besar-besaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena baik di lokal tanah Pasundan atau tanah Sunda, Tuhan sudah membangkitkan satu pemimpin yang namanya KDM, saudara. Itu membuat pekerjaan misi di tengah-tengah tanah Pasundan lebih kondusif. Kedua, saudara, sekarang juga sudah muncul KUHP tentang bagaimana perlindungan terhadap ibadah setiap agama. Kemudian saudara, juga dalam skala internasional, sekarang sedang bergejolak sebuah negara teokrasi yang namanya negara Iran. Saudara pasti tahu, saudara pasti dengar beritanya itu. Nah, ini membuat suasana atau situasi atau kondisi untuk pemberitaan Injil sangat-sangat kondusif hari-hari ini, saudara. Karena sudah banyak saudara-saudara kita sudah berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dalam kepercayaan mereka. Nah, pagi hari ini, saudaraku, dalam renungan yang singkat ini, mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang dikatakan di Yohanes 14:12 tadi itu, bahwa barang siapa percaya kepadaku,
ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mulai bagaimana kita berdoa setiap hari. Dan saya sebagai koordinator misi di Tanah Pasundan, karena memang hati saya Tanah Pasundan, saya titip doa supaya kita berdoa buat Tanah Pasundan. Karena saya sudah mendengar, saya sudah melihat sendiri, Tanah Pasundan sudah siap untuk dituai. Tuhan Yesus memberkati.